Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel pada pagi hari ini dengan judul Harta Duniawi dan Harta Surgawi. Pekerjaan mencuri itu sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi pertanyaannya, apakah pekerjaan mencuri yang dilakukan seseorang itu karena faktor kemiskinan saja atau ada faktor lain? Apabila yang melakukan pencurian adalah orang yang benar-benar miskin, berarti memang ia mencuri karena terjerat kebutuhan makanan saja. Contoh, di dalam Alkitab adalah pencari kayu bakar atau pencari bulir gandum. Maka aktivitas mencuri hanya sekedar untuk makan supaya bisa bertahan hidup. Tetapi lama-kelamaan mencuri bisa menjadi suatu pekerjaan karena sudah terbiasa mencuri, sehingga mencuri menjadi pekerjaan karena malas bekerja. Padahal tentu seseorang itu sudah tahu jika apa yang menjadi pekerjaan itu salah. Oleh karena sudah tahu salah tetapi tetap melakukannya, itulah yang disebut bebal. Awalnya mencuri karena tidak ada jalan lain untuk mencari makanan, tetapi lama-kelamaan menjadi kecanduan mencuri. Akan tetapi mencuri suatu saat akan ketahuan, entah itu oleh calon target, oleh orang lain, baik perseorangan atau kelompok. Oleh sebab itu, seorang pencuri terkadang kalau tidak membunuh ya pasti dibunuh. Seperti kata firman Tuhan di bawah ini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tujuan mencuri mendatangi perumahan, perhotelan, pertokoan, perkantoran, dan tempat-tempat yang lain yang ada benda-benda yang bernilai jual tinggi. Seorang pencuri untuk mengambilnya tanpa diketahui oleh orang lain, baik pribadi maupun kelompok. Akan tetapi jika kedatangannya diketahui oleh orang, pasti akan dibunuhnya. Mengapa mencuri harus disertai dengan membunuh? Sebab jika tidak membunuhnya, dia sendiri yang akan dibunuh. Tetapi membunuh di sini tidak selalu berkonotasi pada terpisahnya antara daging dan roh. Namun pembunuhan itu juga bisa berkonotasi pada pembunuhan ekonomi maupun sosial. Mengapa bisa demikian? Karena bagi seseorang yang harta bendanya dicuri, yang kaya menjadi miskin, maka dampaknya semakin luas, yaitu orang tersebut akan sakit, yaitu baik sakit jiwa atau stres, sakit jantung, sakit hipertensi, dan yang lainnya. Bahkan karena harta bendanya dibawa pencuri, maka anak-anaknya bisa putus sekolah. Artinya pencuri tersebut melakukan pembunuhan masa depan anak-anak dan masih banyak lagi. Pencuri itu adalah gambaran dari iblis yang mencuri harta benda yang paling berharga, yang tidak ternilai harganya, karena harta benda kemewahan tidak bisa membelinya. Harta tersebut adalah kekudusan dan kemuliaan Allah yang ada di dalam diri manusia. Karena kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia yang telah hilang, itulah yang menjadikan Allah menjadi transenden atau jauh dan tidak terjangkau. Hal inilah mengapa firman Tuhan di atas mengatakan kedatangan pencuri itu hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yang membedakan kalimat membunuh dan membinasakan adalah membunuh itu korbannya satu orang, sedangkan membinasakan itu korbannya 2 orang atau lebih. Itulah mengapa ketika pencuri itu datang, di samping mencuri, membunuh dan membinasakan, karena membinasakan itu
korbannya pasti lebih dari satu orang. Seharusnya kita sebagai pengikut Kristus itu sadar jika memiliki harta benda, kekayaan dan kemewahan itu berpotensi untuk hilang, diambil oleh pencuri, maka dari itu harus waspada akan hal itu. Tetapi yang terpenting di dalam mencari harta benda dunia ini jangan dijadikan satu prioritas utama dan terutama di dalam hidup kita. Apabila hal itu sampai terjadi, maka kematian kekal sudah menunggu di depan mata. Namun semua itu tidak membuat manusia sadar lalu mengubah pola pikir untuk tidak menomorsatukan harta benda duniawi. Manusia tidak menyadari bahwa iblis menggunakan kekayaan dunia ini untuk menipu manusia supaya individualistis dan menjauh dari Allah. Kita akan melihat contoh pada zaman Yesus, ada seorang muda yang kaya ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ketika Yesus mengajukan syaratnya, ia tidak sanggup karena ia tidak mau kehilangan harta bendanya. Seperti ayat di bawah ini. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan pergilah, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Melalui ayat di atas, dia hanya ingin menunjukkan bahwa siapapun yang selalu melekat kepada harta dunia, ia tidak layak masuk ke surga. Bukan berarti pengikut Kristus tidak boleh kaya, tetapi jika kekayaan itu mengganggu iman kepada Kristus, itu tidak ada gunanya. Dengan kata lain, jika manusia masih menomorsatukan harta benda atau mamon, maka kita akan dibuang oleh Dia. Hanya kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan yang memampukan kita tetap berada di dalam iman yang baik dan benar. Amin.